Untuk tenang kita harus senang. Tidak mungkin kita bisa tenang tanpa senang. Lanjut. Rumus kedua. Untuk mewujudkan keinginan hidup adalah mengendalikan keinginan. Maka penting kita hidup reflektif, memikirkan apa saja keinginan kita, kemudian merenunginya. Kata Epikuros, ada 3 jenis keinginan. Yang pertama, natural necessary. Natural itu alami, dan necessary, niscaya, dia harus kita penuhi. Ada yang kedua, natural tapi unnecessary. Natural, alami tapi tidak niscaya, tidak penting. Yang nomor 3, unnatural, tidak alami. Nah, nanti setelah ini teman-teman boleh bikin list daftar. Saya itu ingin apa sih? Tulisan ya. 1 apa, 2 apa dalam hidup ini. Tulis saja semua. Jelek juga tidak apa-apa, saru juga tidak apa-apa. Wong yo keinginanmu kan. Coba tulisan itu untuk membersihkan pikiran juga, menjernihkan pikiran kita juga. Tulis semua keinginanmu, terus bikin klaster 3 ini. Ini keinginan yang natural, necessary. Ini yang natural tapi unnecessary. Dan yang ketiga, unnatural. Natural necessary itu keinginan alami yang harus kita penuhi agar hidup bahagia, hidup senang. Ya mungkin kita sebut saja sandang, pangan, papan, ini kebutuhan primer. Keinginan ini ya harus kita penuhi. Natural necessary ini. Tapi ada yang nomor 2, natural unnecessary. Keinginan alami tapi tidak harus dipenuhi. Tidak wajib. Kalau yang pertama tadi wajib. Yang kedua tidak wajib. Misalnya tadi ingin makan. Nah sekarang kita ingin makan yang sangat enak. Atau makan yang mahal. Makan di warung langganan saya biasanya. Ini ada jenis unnecessary. Tidak harus begitu juga tidak apa-apa sih. Baju. Terus ingin baju keren. Baju mode dan lain sebagainya. Ingin HP untuk komunikasi. Tapi kita ingin yang merek ini. Bukan HP yang itu. Itu sudah unnecessary. Keinginannya alamiah, tapi tidak harus dipenuhi. Ada lagi yang tidak natural. Nah, kalau di Epikuros ya contohnya ingin berkuasa itu ternyata tidak natural. Berarti kalian yang punya cita-cita nyalonan ini, nyalon itu sebenarnya unnatural. Tidak natural. Yang kedua ingin terkenal. Termasuk beliau mencontohkan ada koleksi emas. Ini kadang-kadang ya ngapain dikoleksi sampai segitunya. Tidak natural. Jadi ada natural dan harus, ada natural tapi tidak harus, ada yang tidak natural. Gimana Pak cara menyikapi 3 ini? Caranya begini. Yang pertama, kata Epikuros, abaikan keinginan ketiga, fokus dulu pada keinginan pertama. Jadi wong yo rumah belum punya, makan pontang-panting, baju ndak ganti-ganti, wong ndak bisa beli. Kok kamu mikirnya kapan ya Pak saya terkenal bisa ngoleksi emas sebanyak-banyaknya, bisa. Nanti dulu, penuhi dulu yang pertama. Jadi yang nomor 3 itu terakhir sekali. Nah, kalau yang kedua, boleh memenuhi keinginan kedua asal tidak menyebabkan rasa sakit atau tidak nyaman yang akut. Misalnya kalian ingin makan enak ini, makan kan primer ya. Boleh dipenuhi Mbak, boleh, tapi jangan sampai setelah sekarang makan enak terus besok seminggu tidak makan. Nah, karena duitmu habis kamu pakai makan. Nah, ini jangan. Jadi yang nomor 2 kamu penuhi, tapi pastikan tidak ada efek sakitnya. Kalau ada pending dulu, biasa saja dulu. Ya kayak HP tadi loh. Yalah yang penting punya HP bisa komunikasi. Pak saya pengen yang bermerek Pak, yang terbaru Pak. Ya silahkan, tapi jangan sampai ada rasa sakit. Jangan sampai begitu beli HP bermerek yang terbaru kamu ditagih pinjol. Terus stres kamu. Nah itu blunder namanya. Jadi keinginan jenis kedua kalau memang mampu penuhi saja, tapi pastikan tidak menyebabkan rasa sakit.
Keinginan ketiga, kenapa tadi keinginan itu harus kita taruh di terakhir? Karena keinginan ketiga itu cirinya biasanya dalam jangka waktu lama akan muncul masalah. Apakah itu kecewa, tidak puas, tidak nyaman, atau kesehatan. Jadi, ya kayak tadi lupa terkenal itu kan enak Pak. Nggak, nanti ada efek tidak nyamannya pasti. Koleksi emas apa yang luar biasa itu jangan-jangan ada mungkin ketidakpuasan, mungkin kekecewaan, atau kesehatan terganggu. Kalau yang tidak alamiah ini harus dipertimbangkan benar. Kalau mau kalian jadi target keinginan. Karena keinginan itu jadi faktor utama kita bisa tenang atau tidak. Orang kalau keinginannya tidak realistis, terlalu tinggi, tidak terkendali, ini sumber kegelisahanmu. Makanya dulu waktu kita sekolah SD atau SMP kan ada kalimat begini, gantungkan cita-citamu setinggi mungkin. Ini menurut saya kalimatnya bagus sudah. Kamu boleh berkeinginan, boleh bercita-cita setinggi-tingginya, tapi yang mungkin. Iya. Ya, makanya setinggi mungkin. Jadi setinggi-tingginya tapi yang mungkin. Jangan yang tidak mungkin, nanti kamu stres. Jadi boleh kamu berkeinginan apa saja. Ya memang setinggi-tingginya tapi yang mungkin saja. Jangan, Pak, saya pingin pemilu yang akan datang saya terpilih jadi presiden, Pak. Lah kamu sekarang usia berapa? Yo, saya 23, Pak. Tapi yo saya kuliah S1 sudah hampir 7 tahun ini sih, Pak. Nggak lulus-lulus misalnya. Yo mbok yang realistis saja, menyelesaikan kuliah belum nyampe, kamu sudah ingin jadi presiden yang akan datang. Ini sumber kamu stres. Jadi itu yang dimaksud ya. Jadi kendalikan keinginanmu dengan rumus tadi. Setelah kalian kategorikan, oh ini natural, necessary, ini natural, unnecessary, ini unnatural. Baru kamu terus bergerak. Dan kata Epikuros, setiap keinginan yang akan kita wujudkan harus kita pahami untuk konteks hidup kita secara utuh. Karena hati-hati kadang-kadang nikmat di sini, tapi efeknya negatif, menyakitkan sekali untuk sisi hidup kita yang lain. Jadi mungkin kalian punya hobi apa, terus kalian penuhi sesenang-senang kalian, tidak ngerti batasnya, kalian lupa bahwa ada sisi hidupmu yang lain. Mungkin terdampak kesenanganmu tadi, akhirnya dia terbengkalai dan kamu ketemu sakitnya berkepanjangan. Misalnya kalian apalah hobi musik, jadi tiap malam kalian main gitar, tiap malam itu. Lupa bahwa kalian masih mahasiswa, perlu belajar. Terlalu asik gitaran, nyanyi, tapi ya terus kuliahmu terbengkalai. Jadi bukan tidak boleh, tapi kamu harus cermat menghitung keutuhan hidupmu. Baik, jadi ini rumusnya mengendalikan keinginan. Makanya beliau punya quote menarik begini. Jika kamu ingin membahagiakan seseorang, jangan menambah kekayaannya, tapi kurangilah keinginannya. Menarik ya. Jadi kenapa begitu ya? Karena kalau ditambah kekayaan itu kadang-kadang nambah keinginan, tidak ada akhirnya. Tapi kalau mengurangi keinginan itu bisa lebih nyaman. Ini jangan dipakai alasan ya kalau kamu diminta siapa gitu. Bahwa lebih bahagia kalau mengurangi keinginan loh, Dek. Tidak begitu. Jadi ini rumus maksudnya untuk kita sadari bahwa dalam hidup ini keinginan yang lebih sedikit itu lebih memudahkan kita untuk hidup tenang, bahagia, tidak kecewa. Tapi semakin banyak keinginan, apalagi keinginan yang kurang realistis, semakin membuat kita ruwet. Jadi kalau ingin membuat orang bahagia, ya kita sadarkan dia dari keinginan-keinginannya yang kurang realistis. Bukan dengan kita beri kekayaan. Jadi jika kamu ingin membahagiakan seseorang, jangan hanya menambahkan kekayaannya, tapi kurangi keinginannya. Baik, ya ini bisa kalian renungi lagi konteksnya ya, quote ini. Ada lagi quote seperti ini yang berhubungan dengan keinginan. Kata Epikuros, jangan merusak apa yang kamu miliki dengan menginginkan apa yang tidak kamu miliki.
Ingatlah bahwa apa yang kamu miliki sekarang dulunya merupakan salah satu dari apa yang kamu inginkan. Ini quote-nya cocok untuk yang senang selingkuh. Iya. Ya kan, itu kayak kata orang Jawa, biyen ketok opo, saiki ketok opo. Kita kadang-kadang tidak mensyukuri yang kita miliki, tapi menggelisai apa yang tidak kita miliki. Akhirnya apa? Kita tidak bersyukur. Kita merasa kurang saja, kita merasa tidak punya saja. Padahal ada banyak sudah kita miliki, tapi kita lupakan. Ini yang menurut Epikuros, jangan merusak apa yang kamu miliki dengan menginginkan apa yang tidak kamu miliki. Pak, apa tidak boleh, Pak? Berkeinginan boleh, cuma jangan dengan cara merusak yang sudah kamu miliki. Yang sudah kamu miliki jadi tanggung jawabmu untuk merawatnya, untuk menyayanginya. Karena dulu kan kamu menginginkan itu, sampai sekarang kamu miliki. Mentang-mentang ada HP tipe baru, terus HP lama kamu sakiti hatinya. Kamu cuekin kamu ini. Tidak boleh begitu. Jadi ini bagian dari pengendalian keinginan tadi. Kadang-kadang kita itu wong sudah punya kok masih ingin yang baru, padahal yang lama juga masih bisa. Lanjut, ini rumus selanjutnya. Ada lagi quotes menarik. Ini saya lupa, kelihatannya dulu juga pernah saya sampaikan quotes Epikuros ini ya. Lebih baik membatalkan satu keinginan daripada berupaya terlalu keras mendapatkannya, namun kemudian mengorbankan banyak hal lain yang lebih penting. Itu kayak kalian main game karena ingin push rank, terus kamu kalah terus, pokoknya ngototnya luar biasa sampai direwangi top up terus, bahaya terus, kalah terus. Habis duitmu, SPP-mu kemakan semua akhirnya. Terlalu keras ingin mencapainya, mengorbankan banyak hal lain. Padahal capaiannya ya hanya itu-itu saja. Terlalu besar pengorbanannya. Maka sebelum sampai ke titik itu, lebih baik kamu cancel saja keinginan itu. Batalkan saja. Daripada terlalu banyak mengorbankan hal lain yang jauh lebih penting. Boleh kalian cari dalam hidupmu apa saja. Kadang-kadang kita itu kalau sudah terobsesi dengan sesuatu, jatuh seperti quotes ini. Jadi terlalu mengorbankan banyak hal yang penting untuk satu hal yang kadang-kadang juga tidak sepenting yang kita korbankan. Ini pentingnya mengendalikan keinginan. Ini nanti akan jadi sumber tidak tenangnya hidup kita. Keinginan-keinginan yang tidak terkendali tadi. Baik, jadi yang pertama hidup senang. Yang kedua mengendalikan keinginan. Yang ketiga kesederhanaan. Sederhana dalam pikiran-pikirannya Epikuros itu mungkin setara kalau dalam agama dengan konsep qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan yang sekarang saya miliki. Ya saya tidak kaya, tidak punya macam-macam banyak hal, tapi dengan yang saya miliki sekarang itu saya sudah bahagia. Ini namanya qanaah. Kata Epikuros, kalau kita hidupnya qanaah dan tidak ingin mengejar sesuatu secara berlebihan, kita lebih mudah bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu lebih mudah dicapai dan lebih mungkin dinikmati. Ini seperti orang yang bilang bahwa bahagia itu ya sekarang dan saat ini. Dengan cara apa? Menerima dan mensyukuri apapun yang sedang kita hadapi dan kita miliki sekarang. Ini yang disebut hidup sederhana. Membiasakan diri hidup sederhana, kata Epikuros, membuat kita sehat dan membuat kita lebih berani menghadapi perubahan. Jadi ini menariknya hidup sederhana. Kadang-kadang kita itu kan secara tidak sadar hidup berlebihan. Hidup sederhana itu mungkin kita bisa kembali ke sesi dulu minimalisme. Kita itu kadang-kadang berlebihan. Loh, tambah banyak kepemilikan, tentu saja kita tambah repot mengurusinya, merawatnya, menjaganya. Sehingga akhirnya kita sulit bahagia.
Keinginan kita tidak ada batasnya. Jadi kalau kita tidak bisa qanaah, itu kan berarti kita ingin apa lagi, ingin apa lagi. Itu problemnya kembali ke yang kedua tadi. Kita tidak bisa mengendalikan keinginan. Kita tidak mensyukuri yang tidak kita miliki, tapi digelisahkan oleh yang kita tidak mensyukuri yang kita miliki, digelisahkan oleh yang tidak kita miliki. Kata Epikuros, orang bodoh tidak puas dengan semua yang dimilikinya. Mereka menyusahkan hati dengan semua yang tidak dimilikinya.